Minggu Advent kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum karena Tuhan akan datang. Jumpa lagi dengan saya Pater Dion Damis SPD dalam renungan harian Embun Sabda Minggu 6 Desember 2020. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, Allah mencintai kita. Allah peduli dengan kita. Allah peduli dengan hidup dan perjuangan kita, dan peduli dengan penderitaan kita, terutama penderitaan yang disebabkan karena dosa-dosa kita. Inilah warta gembira yang kita dengar dalam bacaan-bacaan suci pada hari ini. Sebagai wujud kepedulian itu, Allah berjanji untuk masuk dalam hidup kita dan dalam pergulatan hidup kita. Nabi Yesaya mewartakan bahwa Tuhan siap campur tangan dalam sejarah hidup manusia karena Dia peduli dengan mereka. Sabda Tuhan dalam bacaan pertama adalah puisi hiburan bagi umat Israel yang lelah dan menderita di tanah pembuangan Babylon. Pembuangan merupakan sebuah hukuman karena dosa-dosa mereka. Namun Tuhan tidak membiarkan mereka tetap menderita. Ia siap mengulurkan tangan penyembuhan kepada mereka. Pesan senada disampaikan Rasul Petrus dalam surat. Petrus menguatkan orang-orang yang tidak sabar menanti kedatangan Yesus yang kedua. Dia mengajak mereka untuk memahami waktu Tuhan, kehendak Tuhan atau rencana Tuhan yang tidak sama dengan perhitungan manusia. Dia kemudian menguatkan mereka dengan mengatakan bahwa Tuhan itu setia dan tidak menghendaki ada yang binasa. Tuhan tidak hanya peduli lewat buayan kata-kata penghiburan. Tuhan sendiri hadir dalam putranya Yesus Kristus. Hari ini kita mendengar kalimat pembuka Injil Markus. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Injil atau kabar gembira itu kini hadir. Putra Allah hadir dan akan memulai karya publiknya. Kehadiran anak Allah itu dipersiapkan oleh seorang tokoh nyentrik, Yohanes Pembaptis, yang menjadi figur utama dalam Injil hari ini. Tampilnya Yohanes merupakan tanda yang paling nyata bahwa Allah segera hadir dalam sejarah hidup manusia. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Tuhan selalu menginginkan yang terbaik bagi kita. Tuhan ingin menyelamatkan kita. Tuhan ingin campur tangan dalam hidup kita. Hanya masalahnya, apakah kita sendiri percaya akan janji itu? Apakah kita sendiri kemudian membuka diri terhadap campur tangan Tuhan? Banyak orang yang menginginkan bantuan dan penghiburan Tuhan, tetapi mereka tidak siap untuk menerima kehadiran Tuhan. Maka sabda Tuhan hari ini mendorong kita untuk juga mempersiapkan diri bagi kehadiran Tuhan dalam diri dan hidup kita. Yesaya pertama-tama mengajak kita untuk percaya bahwa Tuhan memiliki rencana atas hidup kita. Ia mendorong orang Israel untuk menanggapi undangan Tuhan untuk kembali ke tanah air mereka. Mereka ditantang untuk meninggalkan kenyamanan semu di tanah pembuangan dan kembali ke tanah air mereka yang lebih nyaman dan penuh sukacita serta damai. Sementara itu, Rasul Petrus meminta kita untuk percaya bahwa Tuhan itu sabar, bahwa rencana Tuhan itu pasti, dan kita diminta untuk sabar
menunggu terwujudnya rencana itu. Sebagai wujud dari kepercayaan itu, seseorang diminta untuk menata hidupnya agar tetap suci dan saleh. Hanya orang yang sabar, yang suci dan saleh akan mengalami damai di hadapan Tuhan. Wujud persiapan sejati digambarkan dengan ungkapan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nabi Yesaya menyerukan hal itu, lalu dikutip oleh Markus dalam permulaan Injil hari ini. Yohanes Pembaptis menerjemahkan seruan mempersiapkan jalan dengan undangan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampunimu. Maka undangan untuk kembali ke tanah air bagi orang Israel dan undangan untuk hidup saleh dan suci yang dikumandangkan oleh Petrus, serta undangan untuk mempersiapkan jalan Tuhan adalah undangan untuk bertobat, untuk memperbaiki diri. Sebagaimana yang kita tahu, bertobat bukan hanya soal menyesal dan mengaku dosa. Itu hanya salah satu langkah. Kita tidak bertobat seperti kita membuang sampah dari tong sampah agar bisa mengisi sampah yang baru. Pertobatan sejati berarti metanoia, perubahan radikal, transformasi radikal yang mulai dari transformasi intelek, perubahan cara pandang, cara melihat diri kita, cara melihat Tuhan, cara melihat situasi hidup kita. Dari cara pandang kita sendiri yang sangat egois menjadi cara pandang Tuhan sendiri. Pertobatan mulai dari situ. Perubahan cara pandang ini kemudian dengan sendirinya menuntut kita untuk merubah cara hidup kita, tingkah laku kita. Inilah cara terbaik untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan masuk dalam hati, hidup, keluarga, dan lingkungan hidup kita. Maka saudara-saudara yang terkasih, marilah kita tanggapi seruan ini dengan memperhatikan sisi-sisi hidup kita yang perlu diperbaiki, yang perlu diluruskan, agar memungkinkan Tuhan campur tangan dalam hidup kita untuk menyelamatkan kita. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.